Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Satria. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi optimisasi. Yang pertama adalah Golden Search Section Search. Nah, pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu Golden Function Search-nya. Jadi, Golden Section Search atau GSS itu adalah metode optimisasi yang mana kita akan menggunakan Golden Ratio, persamaan Golden Ratio untuk mencari titik optimum dari rentang A sampai B gitu. Nah, pertama-tama kita di sini kita akan membuat dulu namanya fungsi golden ratio-nya. Pertama-tama kita buat fungsi yang mana dia akan menerima A sebagai parameter bawah dan B sebagai parameter atas, dan terus adalah fungsinya, dan kemudian adalah bilangan errornya. Nah, kita akan melakukan sebuah looping yang mana kalau akan berhenti jika si absolute atau pengurangan dari A min B itu sama dengan lebih dari si batas errornya atau epsilonnya atau errornya. Nah, pertama-tama kita akan menghitung dulu persamaan golden ratio-nya. Nah, golden ratio itu persamaannya adalah akar dari 5 ditambah 1 per 2. Itu adalah persamaan dari golden ratio-nya. Kemudian kita akan mencari batas baru dari si A-nya, yang mana B kurang A dibagi rasio. Nah, yang titik baru B, yang B-nya atau X2 adalah A ditambah B kurang A per rasio. Nah, kemudian kita bandingkan jika si fungsinya dari si X1 itu lebih dari atau lebih besar dari yang X2, maka yang diganti adalah si A baru bakal di yang paling baru gitu. Jadi kita jadiin si X1 ini jadi rentang paling bawah terbaru gitu. Kalau misalkan kebaliknya, si X2 lebih gede dari ini, minimum lah intinya, dia bakal masukin si X2 tuh ke rentang baru. Nah, kemudian kita tambahkan A min B. Jadi hasil yang paling optimum adalah yang tengah-tengahnya gitu, dari si titik A titik B gitu. Nah, kemudian kita akan membuat fungsinya dulu, f-nya. F-nya itu sebenarnya dengan fx di fx kuadrat nih. Terus kita akan mencari golden ratio-nya. Yang pertama di batas bawahnya tuh min 4, batas atasnya min 5. Kemudian fungsinya x kuadrat, dan batas minimum errornya adalah 0,0006. Nah, dihasilkan dari titik optimumnya adalah di 2,00, hasil dari titik optimumnya. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Asa Doa Uji dengan NIM 122450005. Di sini saya dari kelas RB Praktikum Komstat dengan modul 7 dan dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai fungsi Newton-Raphson. Fungsi Newton-Raphson yang di kode yang saya tampilkan seperti ini. Nah, contoh kita menggunakan fungsi Newton-Raphson dalam RStudio. Nah, pertama-tama kita mendefinisikan fungsinya terlebih dahulu. Nah, di sini fungsi yang saya gunakan itu 4x pangkat 2 ditambah 2x. Jadi kan 4 dikali x pangkat 2 ditambah 2 dikali x. Nah, dalam bentuk ekspresi simbolik. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu, kita akan membuat yang namanya turunan fungsi f terhadap variabel x-nya. Hasilnya adalah 8x plus 2. Kenapa? Seperti yang kita ketahui turunan itu seperti ini kan. Kalau 4x pangkat 2 berarti 2 dikali 4, 8. 8 dikali x, 8x. Tuh. Lanjut ke yang 2x. 2x berarti turunannya adalah 2 saja. Tuh. Karena setiap pangkat dari x-nya itu kita kurangin 1. Kalau kita mau menurunkan. Nah, jadi kita mendapatkan 8x ditambah 2 turunan dari fungsi yang sebelumnya. Nah, kita tetapkan nilai x-nya berapa, terserah kita. Nah, di sini saya menetapkannya 7. Nah, x sama dengan 7. Nah, maka kita akan membuat kode mengevaluasi turunan 8x plus 2 pada nilai awalnya, nilainya itu yang x sama dengan 7 itu, dan memanggil hasilnya. Dan hasilnya ternyata 58. Dan ternyata
fungsi Newton-Raphson dan dari 4x pangkat 2 ditambah 2x diturunkan dan kita tetapkan x sama dengan 7 hasilnya ada 58. Karena 8, tadi kan 8x plus 2, jadi 8, x-nya diganti jadi 7. 8 kali 7 ditambah 2, 8 dikali 7, 56. 56 ditambah 2, 58. Jadi begitu. Saya Mutiara Dewi Pitaloka, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan kode berikutnya. Baik, pada kode ini kita akan mendefinisikan suatu fungsi nilai di R menggunakan metode Newton-Raphson untuk menemukan nilai minimum dari suatu fungsi atau variabel. Jadi yang pertama itu kita akan membuat fungsi nirapnya dulu untuk menerima 3 parameter yaitu f, yaitu fungsi yang ingin dicari minimumnya, lalu x0 sebagai nilai awal atau tebakan awal untuk titik minimum, lalu ada f sendiri yaitu adalah toleransi error atau batas ketelitian. Kemudian f1x sama dengan deriv f, x itu mendefinisikan turunan pertama dari fungsi f terhadap variabel x. Lalu f2x itu mendefinisikan turunan kedua dari fungsi f terhadap variabel x. Lalu e sama dengan f tambah 1 itu mendefinisikan e sebagai nilai awal error yang dibuat lebih besar daripada f-nya sendiri agar loop-nya itu bisa dilaksanakan. Di sini juga ada while untuk memulai loop while yang akan terus berlanjut sampai nilai error lebih besar daripada f-nya. Kemudian ada x sama dengan x0, f1 sama dengan ATR eval f1x, gradien, yaitu untuk menghitung nilai turunan pertama dari f dan di titik x0. Lalu ada f2 ATR eval f2x, itu untuk menghitung nilai turunan kedua dari f di titik x0. Lalu ada S sama dengan f1, yaitu untuk menentukan error sebagai nilai absolut dari f1. Nanti nilai ini tuh akan dibandingkan dengan X-nya untuk memeriksa apakah iterasi perlu dilanjutkan atau tidak. Lalu X0 sama dengan X0 kurang F1 per F2, yaitu untuk memperbarui nilai F0 sesuai dengan metode Newton-Raphson, yaitu dengan mengurangi nilai F1 atau tidak F2. Lalu mengembalikan di sini akan dikembalikan ke nilai loop awalnya. Baik, kita masuk ke contoh penggunaan di mana pertama kita definisikan fungsi fx sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 7. Lalu hasilnya itu kita akan memanggil fungsi newrep untuk mencari nilai minimum dari f dengan tebakan awal itu x4 dan toleransi errornya itu 10 pangkat min 5 dan didapatkan hasilnya itu adalah 0,375. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan untuk bagian fungsi optim untuk beberapa variabel. Jadi di sini kita akan membuat fungsi f yang akan meminimalkan fungsi ini tergantung pada x yang merupakan vektor dari dua elemen yaitu x1 dan x2. Fungsi f ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada 100 dikali x1 dikurang x kuadrat, x2 kuadrat dalam kurung kuadrat ditambah 1 dikurang x1 kuadrat. Fungsi ini dikenal sebagai Rosenberg function yang sering digunakan untuk menguji algoritma optimasi. Lalu pada optim C minus 1,2 lalu 1 F ini adalah nilai awal untuk X1 dan X2. Lalu hasil outputnya adalah seperti ini. Par yang berarti adalah nilai optimal untuk X1 dan X2. Nilai X1 mendekati 1 dan X2 mendekati minus 1 yang merupakan solusi optimal dari fungsi Rosenberg. Lalu value-nya ini adalah nilai minimum dari fungsi f yang ingin kita capai, yaitu sekitar 0 karena 2,537102 E
0,6 ini sangat kecil, mendekati 0. Lalu counts ini menunjukkan berapa kali fungsinya dievaluasi, yaitu di sini ditunjukkan bahwa sebanyak 65 kali fungsi ini dievaluasi selama proses optimasi. Lalu konvergensinya 0 yang menunjukkan bahwa optimasi berhasil mencapai hasil yang konvergen, berhasil menemukan minimum, lalu message-nya 0, berarti tidak ada kesalahan atau peringatan dalam proses optimasi. Akan menjelaskan mengenai fungsi optimize untuk variabel tunggal. Nah, fungsi optimize untuk variabel tunggal, kita mendefinisikan dulu fungsinya, dan di sini saya memakai fungsi x pangkat 2 min 4x tambah 4 sebagai fungsi yang menerima input x dan akan mengembalikan nilai hasil dari persamaan tersebut. Nah, kita definisikan fungsinya dengan cara f tanda panah function x pangkat 2 min 4 kali x tambah 4. Tuh, jadi x pangkat 2 min 4x plus 4. Nah, kita mau membuat nilai minimum. Jadi caranya x min tanda panah optimize f, c 6,7 tol sama dengan 10 pangkat min 6. Itu maksudnya kita menggunakan fungsi optimize untuk mencari nilai x di dalam interval 6,7 tersebut gitu. Dan yang meminimalkan fx itu kita menetapkan tingkat ketelitian sekitar 10 pangkat min 6 hingga 6 desimal. Nah, setelah itu kita ngeprint x min. Kita bakal menampilkan hasil minimum dari optimasi yang terdiri dari adalah minimum nilai x yang meminimalkan fungsi tersebut, dan objektif itu nilai minimum fx pada titik tersebut. Tuh. Dan hasilnya itu adalah ternyata minimumnya ternyata 6. Menemukan bahwa nilai x sama dengan 6 menghasilkan nilai minimum dari fungsi fx dalam interval 6,7. Nah, objektifnya ternyata hasilnya 16. Maksudnya nilai minimum dari fungsi pada titik tersebut yaitu f6 sama dengan 16. Tuh. Akan menjelaskan mengenai Selanjutnya kita akan masuk ke contoh aplikasi dari fungsi optim, yaitu sini ada regresi. Jadi di sini kita akan membuat data dalam bentuk data frame bernama dat dengan 2 kolom, yaitu x dan y. X-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan y-nya 1, 3, 5, 6, 8, 12. Lalu kita mendefinisikan fungsi LR untuk menghitung nilai kuadrat. Fungsi LR ini digunakan untuk menghitung kesalahan antara prediksi dan data asli. Fungsi ini menerima 2 input, yaitu data yang berisi x dan y. Lalu di sini ada par. Par ini adalah parameter yang terdiri dari par 1, intercept atau titik potong pada sumbu y, dan par 2 adalah slope atau kemiringan garis. Dalam LR ini kita menggunakan par 1 ditambah par 2 dikali x untuk menghitung nilai prediksi, lalu membandingkannya dengan nilai y dan dikuadratkan untuk menghitung selisihnya secara absolut dan dijumlahkan untuk mendapatkan total kesalahan. Tujuan untuk mencari par 1 dan par 2 ini adalah untuk membuat nilai kesalahan ini sekecil mungkin. Lalu kita menggunakan fungsi optim untuk mencari parameter optimalnya. Di sini ada result optim par C01 Fn LR data dat, lalu kita panggil result. Ini akan mencari mencari nilai dari par 1 dan par 2 yang menghasilkan kesan terkecil. Di sini par C01 adalah tebakan awal untuk par 1 dan par 2 dimulai dengan intercept-nya 0 dan slope-nya 1. Fn LR berarti optim akan meminimalkan fungsi LR dan
data dat memberitahu bahwa data yang digunakan adalah data dat ini. Lalu hasil outputnya seperti ini. Ini untuk part 1 dan part 2. Nilai part 1 ini minus 1,27 dan part 2 2,03. Berarti ini adalah hasil regresi terbaik. Hasil parameter optimalnya. Nah, lalu untuk value-nya, ini adalah total kesalahan terkecil yang ditemukan dari optim, yaitu 2,82. Lalu counts-nya sebanyak 89 kali untuk menemukan hasil terbaik. Lalu convergence-nya 0. Lalu message-nya 0. Tidak ada kesalahan dalam proses optimasi tersebut.